Sebelum menonton video ini, gue pengen kasih tau dulu kalau misalnya tadi kamera gue tuh agak-agak kurang fokus di video ini, jadi mungkin agak-agak sedikit blurry, tapi ya sedikit aja sih. Karena gue tolol lupa nggak fokusin kamera gue sebelum gue record, jadi ya I'm sorry about that. Dan gue semoga kalian masih tetap dapat info yang cukup substantif dari video ini. Thank you. Pertama gue pengen bilang selamat datang dan salam sejahtera bagi anda-anda yang semua yang baru datang dan baru menonton channel kami. Mungkin ini adalah karena ada review pertama kami yang berbahasa Indonesia. Jadi banyak dari kalian yang dulu-dulu saat ngomong Inggris, mungkin kami ngomong Inggris, mungkin kalian agak-agak kurang nyaman gitu mendengarnya ya. Jadi selamat datang, dan gue pengen kasih tahu aja kalau misalnya di channel ini, terutama di review gue, nanti ada review Om Jason juga, lo bisa nonton tuh. Kalau review gue itu agak-agak belak-belakan, dan kalau misalnya gue bilang sampah ya gue bilang sampah, kalau misalnya gue bilang bagus ya gue bilang bagus gitu. Kalau misalnya emang bagus dan sampah gitu, gue nggak mensensor gitu, mensensor. Dan gue juga sangat dermawan gitu, gue sangat dermawan dalam menggunakan kata-kata kasar, tidak senonoh dan tidak sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Mungkin begitu secara in general, secara umum gitu ya. Mungkin kalau misalnya lu pada kurang nyaman dengan bahasa kasar yang agak-agak belak-belakan, agak-agak langsung to the point gua, itu mungkin lu bisa pergi ke review Om Jason. Mungkin dia bisa bilang dia bahasanya lebih enak didengar mungkin ya dibandingkan bahasa gua. Oke. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, sudah klik video ini, dan sekarang kita langsung ke dalam reviewnya aja. Secara TLDR, secara singkatnya, gue pengen bilang kalau Moondrop SSR ini tuh sampah. Oke, gue elaborasi sedikit kenapa gue bilang ini sampah. Gua tuh melihat sekali tuh di Indonesia banyak sekali kubu-kubu yang antara dia suka dengan dengan SSR ataupun dia benci dengan SSR, dan gua itu kubu yang gue bilang gue bisa enjoy ini untuk beberapa lagu, tapi gimana ya, gue bilang ya ini tuh tuningnya ya tidak natural. Di sini tuh dia tuh dipromosikan tuh sebagai suatu hal yang reference. Kalau misalnya lihat nih, super spaceship reference nih, R-nya tuh tulisannya reference nih. Cuman gua rasa R-nya ini ya ranjau, tapi bukannya reference ya. Ini bahaya. Ini tuh bukannya reference. Reference menurut definisi gua itu adalah suatu hal yang natural, yang tidak diwarnai lah ya, tidak uncolored, suatu hal yang sesuai dengan apa yang harusnya lu denger kalau misalnya lu denger satu musik. Dan gue bisa melihat mereka mencoba untuk melakukan that reference tuning di sini ya, dan gue rasa di sini tuh agak-agak beda dengan apa yang yang terdengar pada aslinya. Yang di gambar ini gue nggak tahu mereka pakai berapa dB penghitungannya. 110 dB ya, widi hebat sekali ya. Jadi lu mendengar IM ini dengan kekerasan 110 dB gitu di bagian 1K-nya. Wow. Ini kuping rusak ini beneran sampah nih. Lu lihat ini nih, frekuensi respons di sini gue baru baca 100 dB ini 110 dB anjing. 110 dB ini misleading sekali. Ya. Dan kalau misalnya lu penasaran ini kenapa gue bilang misleading, karena semakin keras lu dengar suatu IM, semakin mereka less shouty ini pada umumnya. Ya. Semakin mereka less shouty. Dan di sini dia naruhnya 110 dB. Ya, di sini kelihatannya ya, kayaknya fine aja grafnya. Padahal orang normal mana tuh nggak ada yang dengar 110 dB gitu ya. Kecuali lu pengen tempelin kuping lu ke turbin pesawat terbang. Nah itu tuh 120 ya, gue rasa itu 130, gue nggak tahu dah. Pokoknya ini lu lihat di sini tuh 3K-nya 125 dB tadi. Ya udah turbin pesawat terbang tempelan kuping lu, tolol tadi boxnya. Nah, yang anjingnya adalah dia naruh waifu di sini ya biar lu pengen beli tadi. Karena dia tahu rata-rata wibu tuh, bukan rata-rata wibu, rata-rata audiophile tuh sebagiannya wibu lah ya. Jadi demen gitu sama wifi. Bikin gue juga demen banget, apalagi ya
Ya itu juga ya namanya marketing lah ya, boleh seanjing mungkin lah. Cuman agak kurang akurat dari foto ini adalah dia jarak antara mulut sama mic dia itu adalah mungkin 1 jengkal ya. Padahal sebenarnya sekarang dia tuh lagi, kalau dengerin ini lu bakal denger seolah-olah dia tuh lagi ya nyepong tuh mic-nya. Bukannya, dan gua nggak bilang kalau gua nggak suka ya mendengar ataupun melihat sedang menyepong mic begitu ya, tapi ya bener gua kalau misalnya gua lihat seorang waifu sedang nyepong mic itu gua melihat dia itu tidak natural, tidak normal ya, sama seperti IM inilah, tidak normal, tidak natural. Oke. Itu rant selesai, gua nafas dulu. Oke, masuk ke dalam review aslinya. Build quality terbuat dari besi, terbuat dari in general buat dari besi. Kabelnya juga oke lah, kabelnya sebenarnya agak-agak springy ya, springy cable seperti ini. Ini juga L shape. Ear tipsnya biasa aja. Soal fitting di kuping gue sih nyaman-nyaman aja, ini nggak ada masalah. Mungkin beberapa orang fitting agak kurang baik ya, isolasi itu sedikit, isolasinya tidak terlalu mengisolate. Jujur gue suka kalau misalnya agak loose fit seperti ini, karena gue nggak gitu ngerasa pengang gitu kalau dengerin nih. Isi boxnya simple banget, cuman ya ini lu naruh ayam di sini, dan ya ini sebenarnya ada dalam kotak ini ya, ada pouchnya berisi ear tips itu ada sekitar 4 pasang, jadi oke lah soal kelengkapan dan sebagainya dan lain-lain. It's fine, it's okay. Gue nggak gitu permasalahin soal kelengkapan di harga segini terutama. Ya nothing much to say about the build sebenarnya ya. Ya udah kita langsung ke bassnya. Bassnya itu lu bisa bilang ini bass natural atau netral, cuman meskipun gue tuh lebih akan prefer bass ini apabila dia agak sedikit extended ke sub bassnya ya. Jadi di roll off-nya nggak gitu cepet nih, cukup cepet nih roll off-nya nih. Gue lupa dia roll off di berapa hertz nanti. Ya tapi dibandingkan dengan IM lain pada umumnya tuh ya cukup cepat lah ya roll off ini dibandingin beberapa IM seperti ya sini, Final Audio S1000. Oh ya, ini bakal gue komparasi dengan ini semua. Ini Final Audio S1000, Blon 03, Sony FH755, Tin T2, ZS10 Pro, dan Moondrop Spaceship yang asli. Nah, aku akan komparasi ini dengan mereka nanti ya di bagian komparasi. Bagian bassnya sih ya itulah, tekstur nggak gitu bagus karena ya mungkin dia roll off-nya agak cepat, jadi sub bass nggak gitu kedengar, teksturnya juga nggak gitu bagus. Transient speed bassnya tapi lumayan bagus, dia lumayan cepet. Jadi kalau misalnya lu pengen bass yang pukulannya cepat ya ini bisa. Ya speed in general sih menurut gue lumayan cepat juga. Masalah kicknya ya oke lah, untuk bass tipis ini kicknya lumayan bagus sebenarnya. Cuman kalau lu pengen cari yang menggelegar ya jelas tidak ada di sini. So mid range-nya ya sekarang pindah ke mid range-nya tuh yang paling sampah menurut gua di antara semuanya. Satu, dia itu ada tadi yang gue bilang pinagain yang luar biasa, sangat ekstrim, yang normal apabila Anda punya kuping gajah yang mengamplifikasi suara setinggi itu. Banyak orang bilang ini tuh diffuse field. Cuman ya menurut gue ini agak-agak over diffuse field yang dalam tingkat yang tidak normal ya, karena lompatan dari 1K ke 3K itu 15 dB. Dan menurut gue lompatan 1K ke 5K atau 15 dB itu ya agak terlalu ekstrim ya. Nih orang, tapi ada yang bilang tapi ya itu bisa natural aja lompat 15 dB bla 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 bla. Apa yang di graf tidak sesuai dengan apa yang kita dengar. Oh iya, emang kadang sih begitu. Gue juga awal sebelum dengar gue yang mikir begitu. Cuman kalau misalnya lu gue punya Shure Tape nih. Nih Shure Tape. Gue demen sama Shure Tape karena dia emang ya fun, colored sound,
speednya luar biasa. Ada beberapa kelemahan di mana gue nggak demen banget sama ini, sama seperti ini. Tapi gue berani bilang kalau misalnya short tape itu mid range-nya nggak natural, diwarnai shouty. Salah satunya kenapa gue nggak demen. Dan gue tuh bisa meng-EQ dengan gue hilangkan bass-nya dan gue tambahin sedikit di 6K lah, gue tambahin sekitar 5 dB di 6K, dan gue nggak ubah sama sekali mid range nya, gue bisa dapat suara yang sama persis sama ini. Dan kalau misal lu mau bilang ini mid range nya natural, kayak lu mau bilang bullshit itu ke gue, lu harus berani juga bilang kalau misalnya Stewart Tape ini mid range nya natural. Dan gue rasa rata-rata orang kagak berani bilang itu. Oke, sekarang soal nah itu tadi soal mid range-nya gue udah. Sekarang tentang treble-nya juga menurut gue treble oke lah. Treble nggak gitu parah kalau misalnya bandingin sama mid range-nya. Lumayan dia extended ke air frequencies, lumayan extended di sana. Agak bright gue rasa. Kalau dibandingin sama apa yang harusnya netral, harusnya neutral, ya ini termasuk bright. Tapi gue bisa live with it. It's not peaky, itu nggak peaky, nggak tajam-tajam gitu. Tapi ya lumayan di boost si treble-nya. Oke, itu dari trifecta-nya. Sekarang kita menuju ke tonality dan timbre. Tonality-nya kacau. Beberapa instrumen, kayak sebagian besar instrumen tuh kedengarannya tidak normal di sini. Lu denger saxophone, mungkin biola, ya itu tuh sangat boosted di sini. Karena boost di Pinagen itu tuh banyak instrumen yang terdengar sangat tidak natural, seperti drum juga ada beberapa yang terdengar tidak natural. Ya ini sih subjektif sih ya, tapi ya kecuali kuping gajah sih mungkin ini tetap tidak natural, ataupun lu sangat terpengaruh sama sugesti kalau ini tuh natural, mungkin ya lu bisa bilang ini natural. Tapi ya in general it sucks, sampah menurut gua. Kalau timbre-nya juga mana ya? Ini tuh dynamic driver harusnya, maksudnya timbre characteristics-nya ya. Cuman gue ngerasain ada sedikit-sedikit stretch ataupun sedikit-sedikit strain grid-nya daripada sesuatu yang IM BA gitu. Jadi gue tuh, tapi in general gue tuh bisa dengar kalau ini tuh dynamic driver sih. Jadi ya it's okay I guess. Gua nggak gitu demen, tapi it's okay. Detail retrieval menurut gue cukup baik. Technicality secara general menurut gue cukup baik. Kayak dalam hal soundstage-nya bagus. Gue demen di expansive, gede, grand, tinggi gitu, lumayan gede. Imaging ya agak-agak 2D imaging, tapi ya it's okay, it's still good. Detail retrieval ya tadi gue udah bilang kayaknya udah lumayan bagus di semua frekuensi, kecuali bagian bassnya karena tidak di boost, kagak ada, maksudnya dia roll off cepet. Soal transient speed juga cepet, jadi lu mau denger lagu-lagu metalan gitu ya, masih dapat banget di sini. Jadi ya oke lah. Tapi ya kalau lu dengan metalan mungkin lu agak-agak ngeri sama gitar listriknya, soalnya ini upper mid range-nya di boost parah. Ya sih itulah. Technicality oke. Dan kalau misalnya lu mau EQ ini, gue kasih tau lu aja nih, kalau misalnya lu mau EQ ini, lu 3 dB lu kurangin 3K lu kurangin 6 dB. 2K lu kurangin 3,5 dB. 4K lu kurangin 3,5 dB. Nah, ini jadi bagus deh. Lu tambahin dikit bassnya lah. Sumpah gue nggak bohong. Kalau misalnya lu pengen EQ ini IM ya sebelum lu beli, sebelum lu beli, kayak lu pengen EQ ini IM setiap kali lu mau denger, ya ignore aja tadi gue bilang tonality ya sampai dan sebagainya semua.
kayak upper mid apa, semua masalah lu nggak usah dengerin, lu beli aja terus lu EQ dan ini suaranya bagus. Gue bakal rekomendasiin ini kalau misalnya dia lu bisa EQ ini. Ada yang bilang juga ini kan 600 ribuan bro, lu ngapain komplain 600 ribuan ya itu cukup berbahaya ya menurut gue, karena kalau misalnya lu nggak ngedenger bass atau mid range kerasa tenggelam tuh, lower mid range nya, lu bakal nge-crank up kan suara lu tuh. Tapi gara-gara upper mid range sangat-sangat di boost, lu lama-lama bisa budek gitu. Terutama untuk harga segini ya, yang banyak-banyak newbie mungkin yang belum begitu ngerti volume matching ya, bisa cukup berbahaya di sini ya. Oke, sekarang gue ngomongnya udah mulai muter-muter sampah. Oke, sekarang mulai ke komparasi. Jadi intinya technicality bagus in general ya. Gue bandingin sama S1000. Oke, S1000 ini yang menurut gue kalau misalnya mencari sesuatu yang flat dan netral, ini yang paling dekat dengan netral. Tint T2 juga gue bisa rekomendasiin, tapi dia tuh agak-agak boosted di treble-nya, di air frequencies, terutama di atas 10-11K tuh lumayan boosted di situ. Jadi menurut gue yang lebih mendekati sama netral tuh ini. Mungkin gue lebih prefer ada sedikit pina gain di sini, dikit banget. Tapi ya bagus ini S1000 menurut gue adalah yang netral sebenarnya, yang dibandingin sama ini terutama ya. Agak-agak tipis juga sih sini. Note weight-nya dua-duanya tipis. Jadi ya itulah. Secara teknikalitas bagusan di SSR. Kalau misalnya lu nyari teknikalitas aja dan lu mau EQ ya SSR adalah pilihan lu yang paling tepat lah. Jadi kalau misalnya lu nggak mau EQ, lu malas EQ dan lu nyari yang netral, menurut gua ini yang benar suara yang netral tuh di sini. Upper mid range agak sedikit nggak gitu di boost, bass extension juga lebih baik di sini. Tapi ya itulah. Technicality, general ke detail retrieval, transient speed agak mirip detail retrieval. Terus sound stage juga terbagusan di sini. Blonde 03 itu soal detail retrieval ya tetap bagusan di SSR. Gue nggak gitu jauh sih ya, rata-rata IM segini tuh nggak gitu jauh emang detail retrievalnya. Soal tuning itu kalau lu mau tahu ini, kalau lu penasaran nih perbedaan peak di 3K, 3K di blonde dan 3K di SSR. Ya orang kan suka bilang kayaknya blonde itu mid range-nya bagus banget ya. Sangat natural ya misalnya ya. Bedanya tuh 11 dB. 3K-nya tuh beda 11 dB. Dan tuh lu pikir sendiri deh ya. Gue bilang sih lu pikir sendiri aja. Kenapa gue bisa bilang ini tuh shouty? Ya gitulah. Pokoknya secara technicality, transient speed segala semua bagusan di sini. Soundstage bagusan di sini ya agak mirip sih, teman bagusan di sini. Detail retrieval agak mirip sih teman ya, bagusan di sini tetap. Imaging juga bagusan di sini, agak sedikit lebih bagus di sini. Imaging ya dua-duanya sih sebenarnya sih ya relatif mirip, tapi ya sedikit lebih bagus di SSR. Dari testing gue dengar biasa lagu-lagu David Chesky. Dia bikin lagu yang cukup bagus untuk testing soundstage dan imaging karena dia tuh menggunakan binaural mic dalam rekam audio musik-musik dia. Dibandingkan dengan gue tetap rekomendasiin blonde sih jauh. Lu kalau mau beli ini atau ini, gue beli blonde sumpah. Kuping lu tuh bakal berterima kasih sama Anda. Kalau lu pernah nonton video review gua sama MH755, gue bakal bilang kalau misalnya itu ada agak sedikit shouty. Ini lebih parah jauh. Ya, nggak usah dibandingin. Bass ya ini pasti lebih kuat lah ya, orang dia Harmanish lah, German-ish. Jadi dia bass agak ditekan di sini. Soundstage jujur sebenarnya agak mirip. Jujur ini gue dengerin agak mirip dalam hal ukuran. Cuma dalam hal depth itu menurut gue lebih bagus di sini. Gitu. Micro detail menurut gue lebih bagus di sini. Tapi ya in general tuning, kalau misalnya tuning itu sangat penting menurut gue. Tetap bagusan di sini ya. Jadi ya pick your poison, tapi menurut gue tetap gue rekomendasiin MH755. In general lebih bagus daripada SSR. Tint T2 udah beli Tint T2 aja. Tint T2 tuh
detail retrievalnya mirip. Menurut gua justru lebih bagus di T2. Soundstage juga sedikit lebih grand, lebih open di T2. Meskipun kalau misalnya lu ngerasa T2 mids agak di drown out, ya ini polar opposite-nya, ini bukan polar opposite, polar opposite ditambah lagi. Jadi menurut gua mid range yang lebih natural adalah ada di sini. Meskipun gua prefer sedikit boost di 2K mungkin ya kalau di T2. Sedangkan yang di sini ya lu overclock aja tuh semuanya, lu kayak boostin sampai level yang tidak normal. Jadi secara teknikalitas sebenarnya jujur ini agak mirip, cuman it's better in every shape or form, segala bentuk. Sub bass lebih kerasa, impact juga lebih kerasa semua, treble air lebih kerasa, mid range lebih normal di dalam tuning di T2. Gue rasa ngapain lu beli SSR kalau misalnya lu bisa beli T2 sih, dan lebih murah lagi. Nah, anjingnya itu juga lebih murah kayaknya kalau gue nggak salah ya. Terus dibandingin sama Z10 Pro, ada berapa yang bilang sih ini ya, soal in general lah pasti lu pada tahu lah bedanya apa ya. Yang satu V-shape, yang satu lagi natural sounding, ya pokoknya gitulah. Oke, di Z10 Pro ada banyak yang bilang kalau dia itu agak-agak shouty, dan gue setuju. Di 2K dia tuh cukup shouty menurut gue. Sedangkan kalau misalnya di SSR shoutingnya tuh di 3K-nya, di 2K ya lumayan lah. Cuman kalau misalnya dalam hal akselerasi dari 1K ke 2K, ZS10 Pro tuh lebih shouty. Jadi dia tuh lebih picky, lebih kerasa tajamnya. Sedangkan di SSR itu lebih keras, lebih shout, lebih keras lah suara. Kalau misalnya lu match volumenya ya, lu cari volumenya di 3K ini jauh lebih keras di sini. Jadi kalau misalnya lu mau hitung yang mana yang lebih shouty, tergantung ukuran shout lu tuh apa. Apakah di akselerasinya atau volumenya. Kalau sheer volumenya tuh ya jelas ini lebih shouty sih. Ya. Soal yang lain sih ya lu nggak perlu terlalu pikiran ya. Ini teknikalitasnya agak-agak sampah sih S10 Pro. Udah. Oke, dibandingin sama adiknya misalnya nih ya, Moondrop Spaceship. Gue demen Moondrop Spaceship. Gue dengerin Moondrop Spaceship setiap malam karena dia kecil. Ini kecil banget. Gue pakai dia tidur. Mungkin gue nggak rekomendasiin lu pakai dia tidur, cuman lu lihat perbandingannya sama kuku jari gue tuh sama, antara tangan gue yang super gede atau IM ini super kecil, pokoknya itulah. Biasa orang tuh komplain sama Moondrop Spaceship yang dulu gue inget ya, pas dia sempat nge-hype dulu mungkin gara-gara Om Glenn ataupun siapa, bahwa Spaceship ini shouty sekali. Itu komplain rata-rata orang. Mereka bagus tapi shouty. Terus bikin SSR lebih shouty lagi. Wow, bassnya dikurangin, nggak ada counterbalance-nya. Kan menurut gua sih ya gua nggak tahu apa yang Moondrop pikirkan saat itu ya, tapi menurut gua agak-agak tolol aja sih menurut gua ya. Gak goblok. Tapi ya gitulah, dia lebih shouty. Dia lebih nggak ada bassnya. Tapi secara teknikalitas kayak yang tadi gue bilang, sound system semua ya ini kalah jauh. Nggak usah dipikirin, nggak usah dibandingin. Detail image clarity juga nggak usah dipikirin, jauh bagusan di sini. Jadi lah, that's it lah review gue akan SSR. Mungkin lu setuju, lu nggak setuju, lu komen aja, lu ngomong apapun aja, kata-katain gue aja boleh. Tapi ya terima kasih bagi yang sudah nonton sampai segini. Gue sangat berterima kasih pada Anda. See you next time and Godspeed. Oh ya, jangan lupa nonton videonya si Om Jason, karena review dia mungkin beda sama gue. Dadah.